Pemirsa, kini kita beralih ke informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Pada hari ini dimulai dari nilai tukar rupiah yang kembali mencatatkan rekor terlemah sepanjang masa terhadap dolar Singapura atau terhadap SGD. Melansir dari data definitif pada perdagangan hari ini per pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, rupiah terpantau melemah 0,56% ke level 13.002 per 1 dolar Singapura. Level ini merupakan titik terendah rupiah sepanjang sejarah. Padahal di awal tahun 2025 rupiah masih berada di level 11.775 rupiah per 1 SGD. Artinya sejak Januari hingga kini rupiah sudah terdepresiasi hingga 10,37% terhadap mata uang Singapura tersebut. Faktor domestik Indonesia dan Singapura menjadi biang kerok utama melemahnya rupiah. Dari internal Indonesia, melemahnya rupiah dibandingkan dolar Singapura khususnya terjadi setelah Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada pekan lalu sehingga BI rate kini berada di level 4,75%. Sepanjang tahun 2025 BI sudah memangkas suku bunga dengan total 125 basis poin. Kebijakan moneter yang longgar ini dinilai sebagian pihak terlalu agresif. Banyak analis menilai langkah Bank Indonesia sejalan dengan dorongan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target Presiden Prabowo, namun di sisi lain berpotensi untuk menimbulkan risiko terhadap kredibilitas dan independensi Bank Sentral. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler yang kedua, di mana perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoRan pada Rabu menyatakan kondisi force majeure atau keadaan kahar di tambang Grasberg, Papua, Indonesia dan memproyeksikan penjualan tembaga serta emas terkonsolidasi pada kuartal ketiga akan menurun. Pengumuman ini memicu pelemahan saham perusahaan hingga 10,4%, di mana Freeport-McMoRan merupakan pemegang 48,77% saham di PT Freeport Indonesia. Sebagaimana diketahui telah terjadi insiden aliran lumpur atau material basah pada tambang bawah tanah Grasberg Block Cave atau JBC dioperasikan PT Freeport Indonesia pada Senin 8 September 2025 lalu. Sebanyak 7 orang pekerja terjebak di tambang bawah tanah tersebut. Aliran material basah menutup akses ke sebagian area tambang bawah tanah. Akibatnya Freeport pun menghentikan sementara operasinya dan memusatkan semua sumber daya untuk evakuasi 7 orang pekerja kontraktor yang terjebak di dalamnya. Pada Sabtu lalu Freeport telah menemukan 2 orang pekerja yang sebelumnya hilang dan dipastikan meninggal akibat insiden ini. Sementara 5 orang korban lainnya masih dalam proses pencarian. Informasi terpopuler selanjutnya masih seputar pertambangan. Goldman Sachs memangkas proyeksi pasokan tambang tembaga global untuk tahun 2025 dan 2026. Hal ini buntut terjadinya insiden longsoran di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, anak usaha dari Freeport-McMoRan. Tambang Freeport di Papua ini merupakan tambang tembaga terbesar kedua di dunia. Insiden yang terjadi pada 8 September 2025 ini membuat 7 orang pekerja terjebak di tambang bawah tanah akibat aliran lumpur berat. 2 jenazah korban sudah berhasil dievakuasi pada 20 September, namun untuk 5 orang korban lainnya masih dalam proses pencarian. Melansir dari Reuters, operator Freeport-McMoRan terpaksa menyatakan force majeure. Goldman Sachs memperkirakan total kehilangan pasokan tembaga mencapai 525.000 ton imbas dari gangguan tersebut. Proyeksi pasokan tambang global pun dipangkas sebesar 160.000 ton pada paruh kedua 2025 dan 200.000 ton pada tahun 2026. Informasi terpopuler yang terakhir, impor truk China yang masuk ke Indonesia membuat kalangan industri karoseri khawatir pasalnya tidak sesuai dengan regulasi emisi yang berlaku di Indonesia. Hal ini dinilai oleh Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Karoseri Indonesia atau Askarindo, Somi Lumajeng. Bukan hanya ini, kehadiran truk impor dari China juga sudah memakan korban. Misalkan pabrikan truk yang sudah lama memproduksi unit di Indonesia boncos karena penjualan yang turun drastis. Belum lagi ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Somi menyayangkan kendaraan niaga berat dari China hanya memenuhi standar emisi Euro 2 dan Euro 3, padahal Indonesia sudah menetapkan standar emisi Euro 4 sebagai aturan wajib untuk kendaraan yang baru diproduksi.
Penggunaan standar emisi yang lebih tinggi bukan sekedar preferensi industri, melainkan konsekuensi dari komitmen negara dalam menurunkan emisi karbon. Indonesia sendiri sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait dengan penanganan polusi dan perubahan iklim.